Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asliuddin dari kelas D2221, NIM D222020 Di sini saya menjelaskan macam-macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Yaitu kelenjar endokrin ini membentuk sistem endokrin, hormon yang mereka hasilkan dan membantu mensekresikan untuk mengatur perkembangan generatif, pencernaan, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi jaringan. Kelenjar ini termasuk tiroid, pankreas, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, badan pineal, dan kelenjar reproduksi. Hanya fungsinya dan tata letak. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar cenderum di bawah hipotalamus. Hasil fungsinya menghasilkan hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, menghasilkan hormon yang berpengaruh terhadap fungsi otot dan ginjal, menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, sebagai penyimpanan hormon yang dihasilkan hipotalamus. 2. Kelenjar tiroid atau gondok terletak di bagian bawah leher dekat jakun. Fungsinya mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. 3. Kelenjar paratiroid terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Fungsinya memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. 2. Mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. Mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubular dari kalsium dan sekresi fosfor. Mempercepat absorpsi kalsium di usus. Jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. 4. Kelenjar pankreas atau pulau Langerhans terletak di dekat lambung. Fungsinya mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukosa. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa dan gula dalam darah. Hormon insulin yang mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Yang kelima, kelenjar gonad yang ada di pria atau testis dan yang di wanita ovarium. Fungsinya memproduksi sel-sel kelamin. Keenam, kelenjar adrenal terletak di atas organ ginjal. Fungsinya memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Ketujuh, kelenjar timus terletak di daerah dada. Fungsinya memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. 8. Ovarium di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya di sebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsinya menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. 9. Testis di luar tubuh dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Fungsinya memproduksi sperma dan hormon testosteron. Apa coding dari diagnosa dan tindakan tersebut? Cara kerja hormon kelenjar pankreas yaitu, jadi ketika kita makan sesuatu, pankreas melepaskan enzim pencernaan ke usus untuk memecahkan makanan. Ketika dicerna dan tingkat gizi dalam darah meningkat, pankreas memproduksi insulin untuk membantu tubuh
menyimpan glukosa. Fungsi dari kelenjar pankreas yaitu mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon atau glukosa. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin akan mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Nah, satu pasien datang di rumah sakit dan diperiksa secara menyeluruh atau head to toe. Kemudian dokter penanggung jawab menegakkan diagnosa utama, yaitu kekurangan iodium terkait multinodular goiter endemik, dan diagnosa lainnya yaitu hiperfungsi kelenjar tiroid disertai eksopihalmus. Adapun tindakan medis dan pemeriksaan penunjang adalah biopsi terbuka pada kelenjar tiroid dan tindakan operasi pada kelenjar tiroid. Sini mencari tentang goiter. Membuka ECD volume 3 di halaman 300. Itu di sini sudah saya carikan, yaitu di halaman 300 dan iodine deficiency endemik, yaitu E01.2 dan multinodular E01.1. Setelah itu kita cross check ICD 10 volume 1 di halaman 248, yaitu dengan kode E01.1. Saya sudah mencari, yaitu iodine deficiency relate multinodular endemic goiter dengan kode E01.1. Dan kodenya yaitu E01.1. Selanjutnya LT tirotoksikosis recurrent di volume 3 ICD 10 halaman 621. Ini mau dicari.
Cek lagi, keratokosis yaitu Gautier diffus dengan kode E05.0. Ketemu keratokosis rekuren dengan kode E05.9 dan Gautier diffus dengan kode E05.0. Dan kita cross check di ICD-10 dengan kode Gautier yaitu E05.0. Yaitu keratokosis with diffuse goiter yaitu E05.0. Jadi kodenya yaitu E05.0. Jadi kode di atas yaitu E01.1 dan E05.0. Sekarang menentukan kode tindakan, yaitu dengan mencari menggunakan ICD-9. Sini biopsi terbuka pada kelenjar tiroid di halaman 291 pada ICD-9. Cek ulang biopsi 291 open 06.12. Ketemu dengan open 06.12 di 291. Biopsi kon dan dicari open dengan kode 06.12. Lalu kita cross check di halaman 32 yaitu open biopsy of thyroid gland. Kode tersebut di halaman 32 dengan kode 06.12 open biopsy of thyroid gland. Jadi kode tindakan tersebut 06.12. Tindakan operasi pada kelenjar tiroid. Mencari di halaman 397 menggunakan kode 06.98. Thyroid gland NEC yaitu operation con yaitu thyroid gland NEC dengan kode 06.98. Lalu kita cross check di
halaman atas atau halaman sebelumnya dengan di halaman 33 dengan kode 06.98 other operation on thyroid glands. Jadi kode tindakan tersebut yaitu 06.98. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.